Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 Januari 2024. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya memperhatikan begini. Kalau seminar-seminar dan pengajaran tentang eksorsisme atau pengusiran roh jahat laku sekali di kalangan umat Allah. Kalau kita lihat di YouTube, pembicaraan seputar dunia gaib, hal-hal mistis, kuasa gelap, yang nonton itu puluhan bahkan ratusan ribu, mungkin juga jutaan viewernya. Sementara channel Gowori nggak ada apa-apanya. Fenomena film bergenre horor dan dunia gaib selalu laku dan ditonton oleh khalayak ramai. Dalam liburan kemarin di akhir tahun, di televisi-televisi banyak sekali diputar film-film bergenre horor. Saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Karena jujur, saya nggak suka nonton film-film horor. Hidup nyata aja udah horor, mau ditambah-tambah lagi ya. Rasa-rasanya genre horor laku dan diminati banyak orang karena banyak orang yang menikmati dan mendapat sensasi dari pengalaman ketakutan mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menarik sekali. Ada dua kontras yang disampaikan terkait pengajaran Yesus dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Pengajaran Yesus membuat orang takjub sebab Yesus mengajar orang banyak sebagai orang yang berkuasa. Sedangkan ahli-ahli Taurat mengajar orang dengan hanya sekedar bicara tanpa perbuatan nyata. Pengajaran Yesus yang penuh kuasa nampak ketika ia menghardik roh jahat dan roh itu pun mengikuti perintahnya. Setelah peristiwa itu dikisahkan, orang banyak yang semakin kagum dan takjub akan Yesus. Namun mereka hanya berhenti pada pengalaman ketakjuban saja. Hingga mereka hanya bertanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat itu pun diperintah dan mereka taat kepadanya. Mereka hanya sampai pada pengalaman ketakjuban dan berhenti di sana. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berhenti
pada pengalaman kekaguman saja. Sebab pengalaman kekaguman kita harusnya membuahkan pengalaman syukur, pengalaman iman bahwa karya tangan Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Inilah ungkapan iman yang akan membuat kita senantiasa bersyukur atas karunia hidup yang Tuhan beri. Sudahkah kita semakin takjub akan karya Tuhan, yakni hidup ini sendiri? Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berkarya, kita bisa berkata-kata. Dan sampai di titik ini kita bisa berdiri mendengarkan renungan ini. Ini merupakan karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang seharusnya kita syukuri. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.